3. Let's listen to PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempoers! Halo Tempoers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Gue Raisa sebagai host dan partner gue Salwa sebagai co-host di episode PPT kali ini. Nah, episode kali ini kita bakal bahas temanya fandom nih. Oke. Seperti biasa, nggak cuma kita host dan co-host doang yang ngobrolin Tempoers. Kita di sini juga bareng dua narasumber yang kece abis. Karena kan ini Kece abis. episodenya fandom gitu ya, pasti kece-kece antara Gen Z, dua. Gen Z banget nggak sih? Betul. Ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Naura. Aku Fitria dari SMK Muhammadiyah 4. Jadi Naura ini sama sekolahnya kah? Atau Iya, sama. Kita sama. Berarti satu kelas atau beda nih? Satu kelas. Satu kelas. Jurusannya juga sama berarti ya? Sama dong. BDP ya? Kelas 12 berarti? Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita mau nanya dulu nih. Tempoers tahu nggak sih fandom itu apa? Mungkin Naura sama Fitria mau ngasih pendapatnya. Kalau menurut gue sih fandom kayak sekumpulan orang yang memiliki antusias tertentu akan hal yang disukain sih. Iya benar. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Sama berarti Naura juga. Iya. Kalau menurut gue nih ya, fandom itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunitas penggemar yang sangat antusias sama sesuatu ya, kayak suka buku, film, Iya. serial TV, musik, olahraga, terus Pokoknya Mungkin kayak ya. yang berkaitan sama kesukaan gitu ya. Iya. Oke. idola. Ya senang deh kalian berdua nih bisa ngeluangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol gitu ya di podcast kali ini. Terus kalian juga bisa ceritain sedikit nggak sih gimana awalnya kalian ini masuk ke dunia K-pop atau anime. Tapi sebelum itu gue mau tanya nih kalian, Naura sama Fitria ya. Iya. Fitria ini fandomnya apa aja sih? Apa? Sekarang mana nih? Kalau gue sih dulu pernah jadi Blink ya. Cuma kalau sekarang lebih fokus ke ARMY sih. Oh, berarti K-pop. Iya, Kirain K-pop. Iya. Kalau Naura? Gue dulu anime ya. Suka animenya banyak sih. Sampai sekarang Mm-mm. masih suka. Kalau apa namanya fandom K-pop sama anime tuh kalian dari tahun berapa sih udah mulai gitu? Kalau gue sih kalau misalkan tahu K-pop itu udah lama sih dari 2017-an gitu. Cuma belum terjun. Oh, berarti itu Gen 3 nggak sih? Iya, Gen 3. terus bergabung sama fandom itu mulai 2019. Udah lama banget ya sih. Berarti Iya. termasuk sepuh gitu. Nggak sepuh juga sih gimana ya? Enggak juga sih. Kayak penggemar lama gitu. Kalau Ya udah. Naura Dari Dari- masa Covid 2021. emang sih ya kalau misalnya Kalau- untuk anime gitu. Iya. Karena Iya sih. gabut sih ya kan. Iya, jadi nonton anime gitu. Kalau gue Gabut, sih nggak ada karena kerjaan. ini sih dari temen gitu. Jadi kayak diracunin lah. Iya benar. Oh iya bener. Itu kalau temen ngeracunin kayak gitu emang gue juga teracunin sih. Karena gue ini kan juga tipikal orang yang gampang banget kena terpengaruh omongan orang gitu ya. Apalagi FOMO ya. FOMO enggak gue nggak jatuh FOMO sih. Gue selalu ngikutin alurnya gitu loh, maksudnya kayak cerita-ceritanya nggak langsung gue misalnya kayak upload dari aplikasi media sosial gitu terus gue upload ke SW. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue pasti baca dulu. Harus cari tahu ya alurnya itunya. Iya. Oke, lanjut nih. Jadi mulai dari perbandingan atau enggak persamaan gitu ya mungkin ya. Menurut kalian nih berdua apa sih perbedaan utama antara fandom K-pop sama anime gitu loh? Kalau menurut gue pribadi ya kayaknya sama-sama punya vibes yang sendiri nggak sih? Mungkin dari kalian bisa kasih tahu perbedaan sama persamaannya ya gitu. Kalau bedanya sih kayaknya dari ini sih kesukaan aja ya guys. Iya. Kalau anime kan karakter kan. Kalau Gepeng. Kalau K-pop kalau K-pop kan ini lagunya, suaranya gitu, terus penampilannya Oke. lebih nyata ya kalau misalnya. ya kalau anime itu kan nggak nyata dia dibuat orang. Bisa sih, tapi gue tidak menyetujui itu juga karena kan ada cosplayer gitu ya. Itu kan bisa apa namanya
bisa disebut nyata juga mungkin ya. Iya sih, Walaupun iya. di diri Tapi orang kan lain. beda. Nggak sama kayak mukanya. Nih mau perang dulu nih. Aduh, jangan dong. Bahaya kan. Oke. Ini apa sih yang biasanya ngebuat lu berdua nih tertarik masuk ke fandom K-pop atau anime? Atau ada faktor-faktor khusus gitu? Iya. Nggak ada sih kalau masuk fandom anime paling karena cowoknya ganteng-ganteng Wih. gitu. Aduh. Aduh. Kayaknya sama ya. Iya, kurang Iya. lebih gue juga gitu sih, jujur. Masuk karena ganteng. Atau enggak karena karakter dia kayak menonjol gitu kan. Iya, Jadi bener. lucu. Di anime juga kayak gitu kan? Karena suka terus karena dia cool gitu. Mungkin Iya, jadi Ini tertarik apa gitu. karakternya ya, bangun karakter. Oke, kan kalau misalnya K-pop nih ya, pasti ada kayak grup yang cewek-ceweknya nggak sih? Kalau Fitria nih, apa namanya? Awalnya tuh masuk ke fandom K-pop ke cewek dulu atau ke cowok dulu? Oh, kalau aku kan ke cewek ya karena suatu alasan sih, karena aku dulu suka menari ya, terus ngelihat mereka dance tuh kayak keren banget gitu. Iya, Terus oh iya, benar-benar. kayak bener-bener apa? Jadi amazed mau gitu. nyoba nggak sih? Atau Fitria ini pernah kayak apa namanya dance ngikutin gitu? Tapi kalau aku kayaknya nggak begitu bisa di dance sih. Jadi kayak cuma biasanya dia apa nih? Nyanyi. enggak, aku bukan nyanyi, aku nari tradisional yang biasa doang, bukan ngedance gitu. Cuma emang dulu pernah sempat iya pernah nyoba tapi jelek banget. Ya, Tapi kan itu lentur. Kayak Iya, misalnya tapi, dari tari tradisional kan udah lentur jadi iya kayak sih, ke dance cuma- bisa kan. kayak ada patah-patah gitu loh kalau dance kan. Jadi kayak Oh, susah nggak aja bisa gitu. detailnya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal dukungan ya, kan kalian udah ngasih tahu nih fandomnya apa aja. Terus mau tahu nih ada hal unik yang biasanya kalian lakukan gak sih buat kayak support? Mungkin kayak idol K-popnya atau anime-nya. Beli merchandise. Iya, Kayak voting streaming kan yang kita koleksi kalau- ya gitu. Kalau yang Atau ini lain. mungkin nonton animenya nungguin Iya, atau bisa beli barang-barang dari orinya figuran gitu. ya. Ya kalau figuran beli aku, cuma nggak yang orinya ya karena itu mahal. Kalau aku sendiri sih dulu pernah semuanya sih, pernah vote, streaming, beli merchandise gitu yang Beli official. album Iya, aku juga punya. Aku juga pernah apa itu? Apa Album apa? BTS. BTS. Iya, aku punya berapa ya dulu? Bisa 12 kali kayaknya kalau nggak salah. Wah, Satunya aja 200 kan mungkin. Iya, aku juga pernah punya satu PC yang mahal banget, harga 300.000 itu gara-gara gila banget sih. Kayaknya PC-nya BTS tuh mahal banget gak sih? Iya, karena dulu kan pas COVID ya, itu menjulang tinggi banget ininya apa? Fansnya ya, otomatis harga pasarnya jadi naik. Yang tadinya harganya 80.000 jadi 200 lah gitu. Ya, Ya. bayangin. Kertas sekecil itu. kebayang sih. Kan secara kan Fitria ini kan dari 2017 ya, pasti kekumpul lah sebanyak itu. Kelihatan sih kayaknya. Tapi aku ngumpulin PC tuh juga nggak dari 2017 itu juga sih, dari itu doang pas COVID kemarin, karena teman-teman aku juga pada ngumpulin. Jadi kan aku Ngikutin gitu ya? aku kan orangnya emang kepoan gitu, apa sih apa namanya istimewanya punya PC? Ternyata emang seistimewa itu. Langsung seneng pas Iya, gitu. kayak berasa megang PC kertas ganteng ya Allah. Kertas ganteng sebutannya. Bener-bener. Kalau Naura, Aku paling ya cuma punya figur doang itu di rumah. apa tuh figur apa tuh? Figur yang Android gitu loh. Beli di online. Oh, yang kecil. Iya, Iya. benar yang kecil. Mungkin Kalau punya itu misalnya- nggak kayak apa gantungannya, Iya. stikernya. Punya. Kalau kayak hoodie-hoodie gitu. Oh iya, Hodi Baju-bajunya. juga punya, iya. Aduh, udah ada klub Nggak banget. inget yang itu, nggak inget pesan. Kalian kalau biasanya beli merchandise kayak gitu ngeluarin berapa sih? Per bulannya atau gimana? Kalau setiap beli, ya sekali beli. sekali beli tergantung sih kita pengennya apa gitu. Iya. Kadang ada yang murah, ada yang mahal. Cuma kalau sekarang kayaknya aku udah nggak beli gitu-gitu lagi sih. Iya, sama. Karena kayak bingung gak sih taruhnya Iya. di mana? Kan Karena sekarang kayak udah nggak ngebodilin itu lagi karena kayak nggak bakal kepake juga. bener sih, tapi kan bisa dijual lagi. Iya, tapi sekarang peminat itu ngoleksi itu udah lebih turun dari COVID kemarin. Oke, menurut kalian berdua nih, gimana sih perilaku fandom K-pop dan anime nih dalam mendukung idolanya?
Kalau K-pop sih kadang ada event tertentu ya kayak norebang, konser gitu, ya kan? Norebang tau nggak? Kayak nyanyi-nyanyi satu ini loh, satu gedung gitu, kayak satu gedung sih, kayak satu tempat, tapi fansnya ada yang beda-beda juga ada yang sama. Ada yang fans ARMY, Iya, si Jennie NCT gitu. Jadi satu terus dia nyanyi-nyanyi lagu K-pop gitu. Iya, tapi nggak ada idolanya di depan. Jadi cuma layar sama lirik. Udah yang penting kita kayak Iya, udah kayak gitu nge-vibes lah. aja gitu. Kalau dari fandom anime nih gimana nih? Cara Anime juga mendukungnya? sama, tapi maksudnya samanya event juga ada event. Oke. Cuma eventnya event cosplay gitu. Bener sih ya, jadi hampir mirip ya. Iya, sama-sama event. Tapi yang pengen masuk ke dunia itu nggak? Cosplayer. Pengen sih, cuma apa ya, biaya cosplaynya itu mahal juga. Emang berapa sih satu ituan? Mahal bisa Rentalnya ya? sampai jutaan sih. Wow. Satu kostum aja mungkin gue pernah kepo-kepoin gitu ya. Harganya itu mungkin sekitaran 800. Itu belum seset sih. Nah iya. Terus belum lagi nanti kalau semisal amit-amit ya rusak. Iya. Kan Mending belum beli. Itu sedih banget Iya, sih. Daripada rental gitu, disuruh ganti takutnya. Iya. betul. Tapi kan kadang ada yang rental terus bajunya bau juga gitu kan. Kayaknya bakalan disuruh bayar nggak sih? Kena apa tambahan biaya Oh, tambahan penalti. gitu. Penalti. Biaya tambahan lah. Oh iya. Tapi pernah kunjungin event-event cosplay gitu nggak? Enggak, Nggak pernah. enggak pernah. Berarti baru pengen doang gitu ya. Iya baru pengen doang, soalnya mau ke event juga mikir 2 kali gitu. Oh Kenapa iya nih? sih. Karena nggak ada temennya atau? Ya karena nggak ada temen juga gitu. Mungkin kayak kendaraannya susah ya kan? Kalau dari Fitri, fandomnya K-pop ya? Iya. Pernah ikut konser-konser gitu nggak sih? Kalau aku konser emang belum sih, karena emang dananya nggak mendanai ya kayak. Iya, lumayan ya. Sama-sama. Kalau misalnya dari anime ya, dari kostumnya. Kalau misalnya Iya. K-pop ini Dari dana biaya konsernya, iya. sih. Emang kita tuh kayak persamaannya tuh ada gitu ya kan? Kita tuh sama sebenarnya. Jadi jangan berantem ya kita Iya. semua. Oke, lanjut nih. Kalau dari segi budaya nih, menurut kalian berdua gimana sih pengaruh budaya Korea di fandom K-pop dan budaya Jepang di fandom anime gitu? Kan rasanya tuh budaya ini jadi salah satu alasan kenapa fandom-fandom ini berkembang pesat gitu ya, apalagi yang di zaman-zaman COVID gitu. Kalau sekarang sih emang kelihatan banget sih banyak ini kan. Makanan Korea lah, pakaian iya. Korea gitu. Kayak sekarang tuh kafe-kafe nggak Iya sih? betul, semuanya hal-hal berbau Korea pokoknya. Jepang juga kan sekarang Iya. kayak ramen. Iya tuh bisa Udah juga. banyak tuh. Jadi pada masuk gitu ya ke Iya. Indonesia. Tapi kalau kitanya bisa ngeimbangin ya aman aja gak sih? Aman selagi nggak terlalu apa namanya berlebihan ya. Sejujurnya emang kita sebenarnya juga masih cinta Indonesia kok. Kan Iya. masih makan nasi Padang ya kan? Terus kita kalau Masing-masing. upacara juga nyanyiinnya Indonesia ya. Oh nggak nyanyi Bukan K-pop and Sasageo bukan kan? Jujur gue pernah kayak gitu sih. Baru tapi udah. bling kan. Tapi kan kemarin ada konser TXT juga sebelum konser nyanyi Indonesia Iya, Raya. kan? Iya benar. Nggak langsung itunya. Kita tuh masih cinta Indonesia. Iya guys. Ini karena kesukaan kita doang aja, hobi lah hobi. Hobi, betul. Ya mungkin dari segi budayanya tuh makanan yang paling trennya yang mungkin. Terus sama kayak ini apa ya? Rambut nggak sih? Gaya rambut. Oh iya, itu benar-benar. bisa jadi Fashionnya. tema Iya, fashion. Ya, fashion. Kan dulu kayak gimana ya? Jadul-jadul gitu kan Iya kalau masih belum ngerti. Oke, lanjut. Bagaimana sih peran media sosial dalam mengembangkan fandom K-pop dan anime nih? Terus menurut kalian media sosial lebih menguntungkan gak sih? Atau malah kadang membawa efek negatif? Kan rata-rata kan emang dari media sosial gak sih? Kalian kan nonton misalnya yang fandom anime nih nontonnya dari handphone gitu kan. Terus yang K-pop juga sama. Kalau ngomongin media sosial sih emang semuanya ada positif sama negatifnya ya. Iya, Kadang benar. kalau positifnya kan kita bisa jadi tahu ini tuh dari K-pop idol apa, artis apa, terus lagunya ada apa aja. Cuma kalau negatifnya paling ini sih. War nggak sih? Iya, itu salah satunya. War antara anime dan fandom ya kan? Iya, itu benar. emang masterpiece banget sih. Dan mungkin kalau di media sosial tuh pasti ada yang apa namanya netizennya gitu ya, head comment. Iya, betul. Banyak yang kayak gitu.
Kan kalau media sosial tuh tempatnya kita biar tahu info-info Iya, itunya sih, artis-artisnya atau dari husbu kalian. Iya. Betul. Dan mungkin ini gue mau nanya dulu dong ke fandom anime nih. Si Naura ya. Iya, kenapa? Naura nonton anime apa sih kalau boleh tahu? Udah berapa banyak anime yang ditonton gitu? Mau sebutin satu-satu. Boleh sih, siapa tahu Sampai berapa hari nih? Banyak banget. Dari Jumat. Ya yang paling favorit aja lah. Ya, Jujutsu Kaisen. Oh, tahu. Ini ceritanya gimana tuh? tahu. Ceritanya tentang penyihir ya. Penyihir. Di Ya situ kalau ada. diceritain panjang mau diceritain. aduh, Boleh deh, ayo kita itu ambil kopi tolong. Jadi kayak penyihir gitu ya. Terus kalau misalnya kan kalau di fandom anime tuh husbu gitu ya. Husbu favoritnya siapa sih? Gimana di Jujutsu? Iya, betul. Yuta dong. Yuta. Iya. Yuta. Sejujurnya husbu gue ini siapa tuh yang ntar gue dibilang FOMO lagi. Gue lupa lupa namanya yang mulutnya ditutup. Siapa? Enggak, lidahnya pokoknya dia kalau ngeluarin Oh suara. ya tahu-tahu Inumaki ya? Iya. Husbu gue. Ayo kita left. Ayo, kita kabur aja gak sih? Aduh. Oke, selain Jujutsu. Naruto paling. Oke. Naruto emang kayaknya semua orang tahu nggak sih? Iya, Enggak semua. Iya tahu, maksudnya kayak nggak nonton tapi tahu. Oh iya. Gua nggak nonton tapi tahu Naruto. Soalnya udah lama. Iya kan? Iya. Jadi emang Sampai anime episodenya lama. itu sampai berapa itu? Sampai 500 ya. Itu yang si Udin. Tapi yang anaknya itu berapa tuh? 200. Emang ada Iya. lagi? Ada. Series-series gitu ya? Ada Naruto kecil. Naruto Terus Shippuden. Naruto remajanya gitu sampai mau nikahnya tuh. Ya Allah, banyak Saya kalau di Sama kita anaknya. Korea Penthouse namanya. Oh iya, ceritain dong. Karena agak ini Aduh. kurang tahu nih. Nonton nggak? Nggak nonton aku. Ya, gua doang berarti nonton. Iya nggak apa-apa lah, ceritain aja. Sama ntar panjang, sampai besok bisa-bisa. Singkat ya, singkat. Singkatnya ya. Penthouse tuh kayak ceritanya dia di sebuah apartemen gitu, dia punya apartemen. Tapi tuh Oke. kayak orang-orangnya tuh agak miring semua lah. Ya Allah. Iya pokoknya kayak gitu Kalau aku dia. nggak nonton Penthouse gara-gara ini sih apa terlalu panjang ya episode. Jujur Oh, aku iya. nggak terlalu suka sama alur cerita yang bertele-tele gitu. Jadi kayak kalau nonton drakor paling yang cuma satu season terus episodenya nggak banyak juga. Oke. Kayak Penthouse tuh kayak misalkan nih lu udah mati, tapi matinya di situ dia belum disorot. Pasti nanti episode berikutnya dia ada lagi. Oh, Jadi ada nanti nggak nunggu sih? disorot dulu. Kalau anime ada nggak sih kayak gitu? Pernah tau nggak judulnya gitu? Pokoknya ada gitu satu anime MC-nya gitu kayak Ya, dia dia- mati-mati gitu. Padahal udah berulang-ulang. Berulang kejadian kali gitu. udah mati, tapi kalau belum Hidup lagi. disorot bakal hidup lagi. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Jadi Iya, kalau belum dia ada. udah mati aja gitu ya. Iya udah mati aja. Fitria kan suka drakor. Suka kan? Oh iya betul. Nonton drakor apa? Kalau sekarang aku lagi nonton ini Good Partner. Jadi kayak cerita tentang jaksa gitu. Oh. Terus tapi tentang penceraian. Oh, tahu. Gue pengen nonton tapi itu masih Iya. males-males lah. Ya itu episodenya tentang perceraian semuanya gitu. Pokoknya kayak the married itu is crazy gitu lah. Married is scary. Tahu nggak trennya? Enggak. Rumah. Kayaknya nih gue kurang tahu sih kalau masalah kayak K-pop gitu. Paling tahu dikit doang gitu. Apa yang lo tahu? Blackpink. Black. Ya oke, lanjut aja ya. Mungkin topiknya ini bakal lebih serius karena udah lumayan ya kita masuk ke pembahasan dalam gitu. Terus gue mau tanya juga nih, kalau fandom itu bisa kayak sangat loyal gitu nggak sih? Terus ada juga momen-momen di mana fandom harus berhadapan sama skandal, terus kontroversi. Terus mungkin dari idolnya atau karakter favorit mereka. Jadi gue mau tanya nih, menurut kalian gimana sih biasanya reaksi fans K-pop atau anime nih saat menghadapi hal seperti itu? Mungkin kalau kayak ikut-ikutan nih atau makin manas-manasin gimana gitu? Kalau ini skandalnya tuh gimana dah? Iya makanya. Skandalnya mungkin apa ya? Dari alur gak sih? Iya kadang. Alur ceritanya yang kurang atau
atau ada karakternya yang gimana Iya, gitu. yang sama Oh, plagiat. Iya, mungkin kayak gitu. Sebenarnya kayak jarang banget nggak Iya. sih fans anime itu punya skandal. Sedangkan Kalau K-pop kan karena orang ya. iya kan jadi dia maksudnya nyata. Sedangkan Iya, kalau yang anime tiga dimensi lah kita kalau- bilangnya. Kalau misalkan nanganin sih kayaknya tergantung orang-orang gak sih, kayak setiap orang tuh beda gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada skandal yang belum terkuak benernya atau salahnya tuh gimana gitu, pasti mereka bakal dukung dulu supaya Netral, ngajuin netral dulu. ngajuin apa? Speak up lah gitu. Oke. Jadi kita tuh kayak skandalnya nunggu dulu. Iya, Kalau semisal dia udah nyampe kayak dikeluarin, di out, bukan dia keluar sendiri itu berarti emang udah fatal gitu. gitu. Kalau dia belum ada pernyataan apa-apa ya udah kita netral dulu gitu. Oke, jadi kayak ada ngedukungnya, ada netralnya. Iya, tapi kadang itu bener-bener mixed feeling banget sih, kayak takut bener, takut salah gitu. Betul betul. Oh, Oke. gue baru tahu kalau anime Iya, nangani skandal juga kayak gitu. Berarti dari yang ngebuatnya nggak sih? Ya berarti skandalnya? tuh kurang lebih kayak ini gak sih, AU gitu, kayak cerita Oh, Wattpad gitu iya, juga. iya. Itu kadang ada yang plagiat juga kan. Iya. Mungkin kalau dari Laura bisa kasih tahu gimana reaksinya kalau misal kamu ngelihat nih atau tahu skandal-skandalnya gitu. Ngelihat Plagiat, misalkan Reaksi gimana sih? Marah kah atau gimana? ya Facebook kamu diituin di iya. plagiat sama orang. Ya itu ya marah lah aku karena satu-satunya di anime yang ini tapi tiba-tiba diplagiat sama yang satunya lagi. Atau difomoin gitu ya? Iya. Gak Iya suka sih. aja gitu. Betul. Gimana itu reaksi kalian kalau teman kalian FOMO doang gitu? So sih gimana ya mau ngomongnya ya? Kayak, maksudnya kayak cuma dia tahu satu orang doang, nggak tahu yang lain. Jadi kayak dia cuma ikut-ikutan gitu lah. Kesel nggak sih? Iya, Marah lah ya. Kesel kan? Apalagi kalau misalnya husbunya gitu ya difomoin, minimal Nonton nonton dulu dulu gitu ya. Nonton sampai habis gitu. Iya Sampai kesel banget ya. iya sampai karakter itu lu tau lah alurnya gimana ceritanya. Benar. Terus, apa namanya? Kayak ceritanya tuh karakter gimana. Kalau di K-pop, kalau misalkan FOMO berarti namanya ini solo stand ya. Kayak Oh, dia cuma iya, Pak. suka sama satu orang doang, tapi dia nggak suka grupnya Sama yang gitu. lain. Iya. Jadi ya cuma itu dia tertuju. emosi banget sih. Tertuju sama Satu Satu, orang, ya. habis Tapi itu dia nggak. yang lain kalau kena skandal bakal diituin, dibully. Iya, oke lanjut nih. Kan tadi Fitri ya ini kasih tahu ya kalau skandalnya itu ngedukung nih. Nah, menurut kalian berdua aja deh, fandom K-pop atau anime cenderung lebih memaafkan atau justru lebih kritis nih terhadap idola karakter saat terjadi masalah? Kalau menurut fandom anime sih ya saling memaafkan, tapi kalau menurut fandom K-pop gak tahu ya. Kalau fandom K-pop mah tergantung skandal gak sih? Karena kayak kalau misalkan kayak skandal, contoh nih ya, Suga kemarin yang apa nyungsruk kemarin jatuh dari skuter karena mabok. Nah itu kan dia nggak ada korban dan dia juga udah ngasih pernyataan gitu kalau misalkan dia udah kena denda gitu. Cuma haters, namanya haters ya emang dia jadi kayak iya apa sih nggak bisa kayak gitu doang gitu. Udah Terus mah nyari celah nggak sih? Iya emang bener-bener hates banget sih. Kalau misalkan skandal tuh emang tergantung sih emang. Tergantung pernyataan Iya, dia. Kan. Kayak misalkan kalau dia udah gimana ya, udah berat gitu terus langsung kayak tadi dikeluarin. Iya, kita itu berarti langsung- udah salah banget. Iya, kita udah nggak bakal Itu nggak maafin. bakal maafin sih ya. Kalau misalkan kayak Suga kan masih bener gitu, maksudnya dia masih mau bayar denda, Terus masih kayak mau jujur ya kan. Iya gitu. Jadi kita maafin. Beda sih. Oke, lanjut nih. Ada juga ya kayak fans K-pop atau anime nggak gampang gitu ya. Terus ada nggak sih orang yang bilang ke kalian ini fansnya terlalu lebay atau fanatik gitu? Kalian sendiri pernah ngalamin gak sih kayak hal gitu? Dan gimana cara kalian nanggepinnya? Kalau itu kayaknya udah makanan sehari-hari sih. Iya, jadi kayak gitu nggak usah ditanggepin sih. Iya benar, gak usah Iya. ditanggepin. Ya biarin dia capek sendiri. Iya nggak sih? gitu, karena emang ya nggak ada salahnya tuh ini hobi kita sendiri gitu. Iya Tahu ya, kan? kita juga nggak ngerugiin dia juga gitu. Gitu kalau ngeluarin duit juga kan duit kita Iya, sendiri, betul. kita nyari sendiri ya kan. Mm-mm. Emang dia yang gituin. Oke.
Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapin sama fandom K-pop sama ini saat ini? Tantangan terbesar. Paling haters doang sih. Iya, benar. Dari dulu sampai sekarang. Karena kita kan emang fokusnya ngedukung idola ya. Cuma namanya haters emang kadang ada celah supaya idol kita tuh terlihat jelek di mata orang-orang. Kalau itu kan misalkan kalau K-pop kangen sama orang yang lagi wamil nggak sih? Itu kan tantangan terbesar juga kan? Aduh, iya sih bener ya. Betul. Kenapa aku lupa ya? Kalau dari ini tantangan terbesarnya apa nih? Ya dari anime tantangan terbesarnya. Lama update-nya. Lama update-nya. Iya, benar. Ya kan terus ongoing. nunggu season selanjutnya itu lama banget. Iya kadang tahun depan baru muncul gitu. Itu karakternya mati. Gue juga lagi nungguin ini nih season terbarunya Warinosa. Lu tau nggak? Awarino Serap itu katanya nggak bakal dilanjut lagi ya nih. Sedih. Season 3-nya kan? Ini beneran. Gue Iya dah, itu kan udah dari lama tahu. Karena aku nunggu dari lama. Semangatnya. Ih beneran nih yo. Tonton yang lain aja. Kenapa? Apa itu aja ya? Karena gue agak apa namanya? Kayak jahat nih ya. Gue mau ngasih tahu yang sad ending aja kali ya. Ih, jahat. Kasih tahu. Ih jahat. Suruh dia nonton Attack on Titan. Udah. Udah. Tapi cuma season berapa doang. Nggak lanjutin. Karena Padahal nanti mau lanjut nggak sih? Iya, katanya mau lanjut sih. ya maaf ya Fitri. Kok menjadi manusia terdiam di sini? Tapi Fitri itu nggak suka anime gitu nggak? Enggak, aku sama sekali nggak terjun di dunia anime sih. Oke. Kalau baca-baca gitu, Kalau baca paling baca fiksi ya dari idol tertentu. oh tetap jatuhnya ke K-pop Ke ya? K-pop. Iya. Lu tahu nggak? Tahu. Tahu dong. Oke lanjut ya. Kalau ngomongin soal merchandise nih, lu punya koleksi favorit nggak sih? Kan kalau dari yang tadi di Fitri yang ngomong kan ada tuh 12 album ya mungkin ya. Terus ada event yang menurut lu paling memorable gak sih sebagai fans? Kalau gue sih paling satu PC itu doang sih yang seharga 300.000 dan sekarang gue merasa menyesal membeli itu waktu dulu. Kenapa tuh? Karena kayak dulu mikirnya itu PC bakal kayak nggak ada lagi gitu kan. Maksudnya nggak ada lagi sih, cuma kayak nggak mikir panjang aja beli itu. Langsung beli-beli Iya. aja gitu. Ya, tapi gue pernah ngeliat di TV itu ada orang army juga kayaknya dia punya PC itu harganya sampai jutaan gitu loh. Iya emang itu ada juga sih kurang Itu lebih kayak gitu. kayaknya maksudnya dari jutaan kayak lebih mahal itu cuma satu doang atau nggak ada kopian lagi Iya, gitu? cuma satu doang kayak cuma paling 10 atau berapa gitu. Jadi Oh, kayak jadi limited limited. edition. Iya gitu. Oh, Kan di anime juga bukannya ada juga yang limited edition gitu-gitu. iya kan? Iya kan? Kayak Iya. figurannya Yang harganya bahkan jutaan. ratusan. Kalau dari anime gimana nih? Kamu Merchandise punya favorit? Iya kayak. Punya sih tapi nggak banyak, nggak kayak Fitria maksudnya gitu. Cuma punya satu paling. Apa itu? Itu figuran apa? Iya Nandaroid. Oh, yang itu? Iya. Itu Paling favorit. Enggak sih, nggak limited juga maksudnya. paling favorit, Iya. paling disukain lah ya. Kalau next mau beli apa gitu? Laura, kalau yang lagi dipengen nih. Kalau banyak sekarang sih kan? lagi nggak ada yang pengen sih. Enggak deh ya, padahal Nggak banyak ada. banget loh. Kak, secara kan nih gepeng-gepeng gitu kan, cakep-cakep. Ya mungkin nanti mungkin sebenarnya dia pengen tapi belum ada dananya gitu. Mungkin ya. Iya kan, jujur aja. Tapi emang benar belum ada yang pengen Oh, gitu. Oh, oke. kalian berdua suka nggak sih kayak ngehadirin event pop, event Jepangan gitu? Kalau aku sih suka ya, tapi tergantung eventnya dulu itu berbayar yang mahal apa enggak gitu karena Tapi kan event antara anime Jepangan sama Korea kan kadang bisa jadi satu kan? Iya Pernah kadang. yang lihat nggak? Mm-mm. Jadi yang K-pop tuh kayak lombanya lomba dance. Oh, Sedangkan kalau iya, Jepangan iya, iya. cosplayer gitu. Oh, kalau itu aku belum pernah sih jujur. Paling event yang pernah aku datengin itu doang, Norebang. Bang. Iya. Aku sama sekali belum ke event sih. Tapi pengen ke situ nggak? Iya Kayak pengen ada- kalau ada temennya gitu ya. Oke, terakhir nih. Ada nggak sih tren atau perubahan yang kalian berdua lihat atau akan terjadi di masa depan? Untuk fandom K-pop atau anime? Kalau K-pop kan mungkin
peminatnya sih ya, kayak dari dulu mungkin sama sekarang beda gitu. Cuma kalau dari anime mungkin apa? Mungkin malah nanti makin banyak. Iya, Kan itu kebalikannya. hampir sama gak sih Iya, jatuhnya? tapi hampir sama sih. Dulu juga nggak sebanyak sekarang maksudnya fandomnya gitu. Tapi kalau K-pop kan tren sekarang tuh lagi pakai AI nggak sih? Oh, iya. Iya AI. Hai. Iya kan lagi banyak sekarang dia kayak yang lagi debut tuh Nevis, tahu nggak Nevis? Iya, Yang dari SM Entertainment. Yang poster itunya ya, gambarnya itunya. Iya, Nevis itu dia bosnya Aespa. Tahu nggak Aespa? Enggak. Oke. Tahu. Cewek kan? Iya. Iya, dari namanya aja udah kata sih sebenarnya. Kalau anime trennya lagi apa nih? Terbaru? Sekarang belum ada tren lagi sih buat anime sih. Belum. Iya ya nggak Itu ada. kayak film, bukan apa sih sebutannya, film ya? Atau film ya? Iya. Iya, filmnya banyak yang baru-baru gitu loh. Ya cuma kalau tren ya paling belum. Ada lagi tapi tahun depan. Apa itu? Film itu loh yang dia penyihir juga, dulu lupa namanya. Cewek apa? Enggak. Jadi itu kayak action gitu loh genrenya. Ya mungkin kayak, judulnya itu Black Clover gitu ya. Itu yang mungkin bakalan tayang gitu. Tahun depan. Ya, mungkin ada lagi nggak sih film-film anime? Ya kan bakal banyak. nggak tahu ya kan di masa depan gimana. Terus K-pop juga nggak bakal taau kan Iya, gimana nanti ada inovasi Grup apa baru, lagi. Iya, gue Kita sih nggak pernah tahu masa berharap depan itu. banget ya kalau misalnya anime gitu alurnya, terus dari grafiknya mungkin. Mungkin di masa depan nanti mereka bisa real. Amin. Amin paling keras ini. Nah, kalau kalian nih kan nonton kayak gitu di HP atau di mana? Kan kalau K-pop streaming dari aplikasi apa gitu, terus ya kan. Kalau anime nontonnya dari mana nih? Kalau anime ya dari HP. Cuma kalau ada movie-nya di HP kan kadang belum ada gitu. Jadi harus nonton ke bioskop dulu gitu. Wow. Ada aplikasi tertentu kah nonton ini? Ada banyak aplikasinya sih. Nontonnya yang yang bajakan atau yang apa nih? Kadang yang legal. Yang itu ya yang berbayar ya. Iya. Jadi contoh ya, itu yang bajakan jadi contoh ya. Kalau yang ini K-pop Kalau Nonton aku drakor sih dari HP sih. dari HP. Cuma kalau lagi mood aja lah ini yang pakai laptop. Oh, Cuma nggak berarti sering. kayaknya kalau laptop layarnya lebih gede enak. Iya, cuma males ininya megangnya gitu kayak berat. Kan bisa ditaro di meja. Iya sih. Datar dong. Yang nonton nanti ding-ding. Oke, jadi kan udah banyak banget ya pertanyaan, bahkan udah dijawab juga nih sama kedua narasumber. Mungkin sebentar lagi bakal penutupan ya. Betul. Dan gue mau ngasih tahu kesimpulan dari inti dari Pembahasan ini ya. pembahasan ini, yaitu kalau Naura ini fandomnya dari anime, sedangkan kalau Fitria ini fandomnya dari K-pop. Mereka ini sampai rela ya beli merchandise yang harganya ini di luar Fantasis. di luar harga kantong pelajar gitu kan. Lagi mereka kan masih kelas 12 Iya. gitu. Kalau dari dulu berarti wah, Udah perjuangannya ya, prosesnya ya kan. Kayak nabung dari SD, mungkin dari SMP nabung buat beli ini album atau merchandise figuran. Iya, betul. Dan gue nih ya sebagai host dan Gue Salwa sebagai co-host. mau berterima kasih nih buat kedua narasumber yang udah mau datang dan sharing di tema kali ini. Terima kasih ya. Ya, Makasih, sama-sama. arigato, kamsahamnida. Ya, betul. Arigato gozaimasu. Kalau yang K-pop cepet. Kamsahamnida. Oke. Gue mau. Oh ya, Tempowers jangan lupa untuk terus mendengarkan tema PPT selanjutnya. Dan juga bagi Tempowers yang mau memberikan kritik dan saran bisa di Bebas kolom ya. komentar atau ke IG kita @ppt_podcast poltem 42. Terima kasih Tempowers yang sudah mendengarkan episode PPT kali ini. Akhir kata, gua Raisa sebagai host dan partner gue Salwa sebagai co-host serta narasumber dan kru PPT lainnya juga pamit nih. See you the next episode. Bye.
for listening. See you at the next PPT. Podcastnya Politeknik Tempo.